MNCN ini baru suara saya terdengar ya? MNCN ini baru 2 hari lalu confirm big player buy. Koreksi wajar karena volume di 2 hari lalu cukup besar ya, walaupun masih lebih kecil daripada demand power-nya sehari sebelumnya. Jadi kalau hari ini koreksi, masih ada kesempatan bagi big player 3 hari lagi untuk tarik harga ke atas. Dan kita lihat trading Indonesia cukup menarik ya, 31%. Dan ini semua kelompok big player kompak confirm melakukan aksi buy. Boleh nih MNCN. Apalagi kalau muncul bottom fishing, yaitu kesempatan mendapatkan harga cukup murah. Selamat pagi Pak Untung, Pak Rani, Pak Ferli. Untung mau tanya BRIS ya, kita lihat BRIS. BRIS hari ini naik ya, tapi masih tergolong mesti hati-hati karena belum ada konfirmasi big player buy. Pas dia hari ini naik ketahan di resisten big player-nya, jadi ini memang harus diwaspadai. Kalau mungkin ada yang sempat beli ya karena informasi lain di luar Amta Bandarologi, ya amannya sih buru-buru lari ya, kecuali kalau dia tembus ke atas nggak memangnya naik, boleh masuk lagi. Tapi amannya sih jangan di hold ya. BBTN juga belum ada konfirmasi big player buy, walaupun harga naik hari ini karena ada resisten big player yang kuat di 825 ya. Kalau ada yang ikutan karena aspek atau informasi lain, boleh lari dulu kalau udah mendekati 825 atau kena 825. Nanti kalau sudah done, terus MMA-nya naik, ya ikutan lagi. Karena kan kita amannya ikutin big player ya. Dari Pak Feli, ada pertanyaan. Mau tanya di explore buy percent up itu kenaikannya dihitung dari mana ya? Saya juga lupa. Dari kayaknya dari support bandar. Nanti saya cek lagi Pak. Saya juga nggak terlalu perhatiin itu ya. Yang saya lihat adalah kecilnya. Kalau masih kecil berarti ya masih oke. Kayaknya sih dari bukan support tapi resisten big player, kan itu kan pintu entry. Jadi dari situ kenaikannya berapa, itulah persentase di kolom buy. Oke, dari Pak Martin. Ada pertanyaan BRPT. BRPT masih belum ada gerakan dari big player lain ya. Malah sebenarnya big player lain sudah expire. Big player yang pertama ini malah jualan ya 3 hari lalu. Jadi jangan dulu ya, hati-hati. Masih banyak saham lain yang lebih menarik dibandingkan BRPT. Dia akan menarik kalau break resisten dan MMA-nya naik. Dan ini bisa jadi hot bandar nih kalau di break resisten. Jadi cukup dipantau aja. Tapi kalau mau spekulasi, karena dia sudah di dekat support ya boleh-boleh saja sih. Tapi kalau mau aman sih tunggu sampai MMA naik. Demikian BRPT, Pak Martin. Trading range BRPT juga menarik ya, 30%. Dari Pak Rani, SMRA. SMRA, nah ini boleh dipantau nih, karena dia sepertinya sudah alert buy tadi ya. Coba kita lihat, apakah benar sudah alert buy? SMRA, belum ya? Oh udah tadi ya, 16 menit lalu. Jadi boleh dipantau. Yang sudah memfollow up MMA naik, silakan ditunggu 3 strategi standar ya. Apakah harga akan naik, lalu MMA-nya naik dan
tetap sampai penutupan naik, itu bisa di hold. Tapi kalau harga naik, lalu MMR flat lagi, itu berarti one day trading big player-nya kita harus ikutin. Tapi kalau harganya seperti ini nih, dia kembali candle-nya menjadi merah dan MMR-nya tentu pasti tetap flat merah di penutupan sampai penutupan begitu ya, berarti besok kita harus jualannya. Mungkin loss, mungkin tidak, tapi kalau loss kecil sekali karena dia sempat naik itu karena ada konfirmasi big player buy. Jadi kalau turun nggak jauh-jauh ya. Demikian untuk SMRA. Silahkan dipantau bagi yang sudah menindaklanjutinya. Dari Taipan, wah serem banget nih, Taipan, RSIP. RSIP bottom fishing-nya works fine ya. Bottom fishing-nya bergerak bagus dan meskipun sudah expire tapi kelihatannya big player lagi berupaya untuk menindaklanjuti aksi belinya. Nanti kita tunggu saja apakah MMR-nya akan naik atau tidak. Tapi yang jelas yang sudah memanfaatkan big player ini sudah bisa menikmati profitnya. Kalau sudah punya barang, karena harga naik, boleh di hold saja dulu. Satu-satunya alasan kita jualan adalah kalau MMR-nya turun ya. Jadi boleh di hold silakan, karena toh kan memang harganya ditarik ya. Big player sedang memfollow up aksi belinya. Untuk LSIP dari Pak Indra, TLKM, telekomunikasi sebetulnya bagus ya di masa COVID ini, tapi belum tentu semua saham menunjukkan kinerja yang bagus. Nah untuk Telkom ini boleh dipantau nih, dia sudah mendekati pintu support ya, support. Sebenarnya ini support ya. Supportnya berada di atas resisten karena dia berasal dari candle yang lain, yaitu candle yang ini kelihatannya. Candle tanggal 30 April. Dan dia sudah berada di atas resisten big player yang lain. Nah, kita untuk nyarinya mungkin ada kelihatannya di sini nih. Tanggal 20 Maret ada demand power yang cukup besar, itu yang menggerakkan harga naik. Tapi kita konfirmasinya adalah kalau MMR naik ya. Jadi kita tunggu saja untuk kepastiannya. Kalau yang sudah ikutan, ya hati-hati dengan titik-titik ungu ini karena ini berperan sebagai resisten meskipun dia asal usulnya adalah support dari candle ini, karena dalam teknikal kan support yang ditembus akan berubah peran menjadi resisten. Demikian untuk Telkom dari Artati. Selamat pagi Bu atau Pak ya, Artati Bu kali ya. Pak Hengki dulu saya jawab. BTPS saya juga masih hold ini, ngarep. Nah, betul, untung di hold. Walaupun sebetulnya expire harusnya pindah ke saham lain, tapi karena sibuk, saya masih belum confident untuk pindah ke saham lain dulu karena melihat masih prospektif BTPS dengan trading yang sebesar ini, kemudian dia belum turun juga memangnya, saya pikir hold aja dulu dan mudah-mudahan ini confirm ya MMR naiknya. Di bagi yang mau ikutan silakan, yang hold juga hold terus. Seperti saya juga hold terus, yang mudah-mudahan lanjut naik. Era coba nih yang sudah bottom fishing 3 hari lalu, mungkin kemarin sudah take profit ya. Yang belum punya barang boleh dipantau, kalau dia break resisten ini dan MMR naik, nah itu baru boleh ikutannya. Dipantau dulu ya. Karena big player-nya meskipun belum jualan, tapi dia tidak follow up dengan MMR naik, hanya di bottom fishing aja. Oke, itu untuk era. Mention tadi sudah Pak Hengki, bisa dicek mundur di YouTube-nya. Buat arti CTRA ya. Nah, CTRA juga big player baru jualan kira-kira 1, 2, 3 hari lalu. Jadi
dipantau aja dulu karena memang harga naik tapi belum tembus MMR ya. Tunggu aja sampai tembus bukan MMR tapi resisten big player. Kalau dia tembus ini baru MMR naik, nah di situ kita bisa ikutan. Jangan kita mendahului big player. Dan memang tradingnya juga menarik ya. Jadi boleh dipantau nih. MNCN sudah tadi Pak Reza, nanti bisa dimundur. MPMX dari Pak Nurudin. Nah, MPMX menarik nih. 3 kelompok big player confirm buy. Demand buy juga cukup besar ya. Nah, ini dia koreksi kesempatan nih untuk kita follow big player karena mungkin yang belum sempat ikutin tadi waktu ada alertnya, pasti ada alertnya di MPMX. Kecuali kalau dia nggak terlalu liquid ya. Coba kita lihat liquid nggak sih? Oh, nggak liquid sama sekali ya. Jadi pasti nggak muncul di alert buy. Kalau mau ikutan jangan gede-gede ya, ntar kedetek sama big player-nya malah jadi rugi. Tapi di bawah 1M, di bawah 5M, di bawah 5 miliar per hari dalam rupiah ya, saham-saham itu nggak masuk dalam stock pick dari AMTA ya. Harus di atas 5 miliar per hari rata-rata nilai transaksinya supaya kita aman, bisa beli dan bisa jual. Kalau MPMX takutnya bisa beli nggak bisa jual. Pak Taufik, BSDE. BSDE juga kita pantau saja dulu. Tadi sempat ada alert nggak, coba kita lihat. Karena udah 6.30, tapi apakah sudah 1% lewat dari itu atau belum? Kelihatannya belum ya, harus lewat 1% dulu dari resisten untuk konfirmasinya. Ya. Kalau kita hitung ya dari 6.20, 1%, harus 6.30, 6.30 harusnya sempat ini nih, sempat naik MMR-nya. Coba kita lihat ini. Komentari. 17M juga ininya bagus ya. Harusnya sih muncul di alertnya tadi. Tapi karena turun lagi dia MMR-nya turun. Coba. Atau mungkin tadi kali udah lewat dari kapasitas jumlah ini alertnya. Tapi tadi sempat naik MMR-nya karena tertingginya 630, maka bagi yang sudah ikutan silakan gunakan strategi standar AMTA ya, yang sudah masuk. Ini masih akan naik turun nih, jadi bagi yang sudah ikutan dipantau terus. Tradingnya sudah mantap ya, 36%. Oke. Apalagi SCMA. SMA juga kelihatannya tadi sudah naik ya, coba 840 tambah 1%. 850 udah sempat naik nih, silakan. Yang tadi sudah menindaklanjuti dipantau, bagi yang belum bisa ikutan ya. Tapi kalau penutupan MMR flat itu selalu harus itu petunjuk bahwa besok jualannya di harga open. Tapi kalau dia masih ada di atas harganya dan MMR-nya masih naik, nah silahkan di MMR-nya tradingnya juga masih menarik ya, 29%. Cukup banyak ya saham-saham yang bisa kasih profit gede di atas 20%. Adro. Adro, wah ini lebih hot dari hot bandar nih. Belum sampai 5 hari, bandarnya balik badan. Ini yang sering menarik ya. Kenaikan biasanya sih kencang. Jadi mau ikutan recommended banget. Tradingnya juga 27% ya. Ini nggak apa-apa dia turun begini, memang akan naik turun. Tapi kalau sudah sempat memang naik itu karena confirm memang ada big player sudah baik. Apakah dia akan one day trading atau tidak itu kita lihat nanti sampai penutupannya. Tapi untuk ikutannya sih sudah menurut prosedur atau rule dari AMTA sudah harus ikutan. Karena memang sudah sempat naik.
Silahkan yang mau ikutan ya dulu. Bagaimana dari Pak Arifin ada pertanyaan, bagaimana setting MMR untuk pantau? Maksudnya apa ya setting MMR untuk pantau? Mungkin maksudnya kalau MMR udah sempat naik ya kita hitung saja. Kalau hanya hari ini sudah berada di atas resisten big player ditambah 1%, itu berarti dia sudah sempat naik. Jadi kalau mau langsung ikutan boleh silahkan, atau yang begini sudah jelas-jelas naik, ikutan silahkan, lalu dipantau. Pantaunya selanjutnya setelah kita punya posisi adalah strategi trading standar AMTA yang ada di materi itu ada 3 alternatif. Nanti kalau ingin tahu persis, nanti boleh ikut di seminarnya Pak Arifin. Atau kalau sudah pernah ikut seminar, dibuka lagi materinya untuk melihat strategi standar tradingnya AMTA. Bu Nur menanyakan LPPF dan BRIS tadi sudah ya. Silakan nanti dimundur saja dulu YouTube-nya melihat BRIS. Untuk LPPF, bottom fishing-nya bekerja bagus ya. Jadi bagi yang sudah ikutan LPPF 2 hari lalu, mungkin bisa mempertimbangkan untuk take profit hari ini. Karena aturan bottom fishing kan 1-2 hari paling lama untuk jualannya. Kecuali dia naik terus sampai MMR naik lagi, ya itu bisa di hold. Tapi kan sekarang masih jauh nih MMR naik karena resistennya masih ada di 15.30. Nah, apakah big player dalam kondisi beli? Ya benar, pada waktu dia di sini dia one day trading nih. Kita sudah bahas di live stock yang sebelumnya, tanggal 11 Mei dia one day trading. Besoknya kelihatan ya efeknya, harga langsung memang naik tapi langsung koreksi dan nggak pernah naik lagi. Berarti dia 2 hari berturut-turut one day trading. Waktu di tanggal 12 naik lagi MMR-nya, tapi terus flat entah yang atas sorenya, sehingga jelas itu one day trading. Wajar kalau besoknya koreksinya. Bottom fishing 2 kali gagal di sini, tapi yang ketiga ini cukup bekerja ya, karena memang uptrend-nya lagi nggak kuat kan. Kalau uptrend kuat itu bottom fishing 1 akan bekerja dengan baik. Tapi kalau ada sideways seperti gini, ya bottom fishing 2 atau 3 itu akan bekerja dengan baik. Nah, PPF jadi untuk trading jangka pendek boleh dipertimbangkan untuk tutup posisi, tapi yang jangka panjang jangan dulu karena belum ada konfirmasi big player buy and hold ya. MMR-nya masih merah dan flat. ISMR dari Pak Indra. ISMR konsisten ya, big player-nya melakukan konfirmasi beli, bottom fishing-nya juga bekerja dengan baik. Jadi bagi yang sudah ikutan, silakan di hold. Yang belum ikutan, boleh ya, karena belum ada tanda-tanda big player jualan. Kita ikutin big player ya. Player belum jualan, masih tarik harga, ya kita bisa ambil kesempatan. Sekarang hari ini, koreksi dari open tadi, itu juga bisa kesempatan untuk dapat harga relatif lebih murah untuk hari ini. Ya, demikian untuk ISMR. Trading range juga masih menarik ya, 27%. UNVR. Consumer good ya. UNVR baru 2 hari lalu confirm 2 kelompok big player beli. Harga koreksi, masih koreksi sehat. Supportnya juga kita di-upgrade terus ya oleh big player-nya. Trading range ya 15% lumayan lah. Bagi yang cukup puas dengan trading range 15%, silahkan ya. Ini yang belum ikutan, kesempatan nih harga relatif murah. Yang sudah ikutan ya sejak di bottom fishing ini, atau sejak di big player confirm buy di sini, ya masih di hold aja dulu. Itu untuk UNVR. Dari Pak Hadi Susanto, Cepin. Tadi sudah ya Cepin, tapi mungkin kita ingin lihat yang terkini gimana. Ya, masih bagus ya, jelas semua konsisten big player buy. Sudah confirm sejak 3 hari lalu, masih ada 2 hari lagi kesempatan untuk terus tarik harga. Trade ini juga menarik ya, 24%. Nah, ini yang saya sebut tadi sama apa tadi, lebih hot dari hot bandar karena
belum 5 hari big player sudah balik badan ya. Jadi walaupun ada koreksi yang dalam, tapi yang sudah balik badan ini pasti nggak mau terima ya harganya turun begini. Dan ini kelihatannya bukan big player nih, karena kecil volume transaksi di sini dibandingkan dengan big playernya. Jadi wajar kalau ditarik lagi oleh big player, belum 5 hari sudah ditarik lagi. Jadi ini kondisi memang lebih hot dari hot bandar, di sini hot bandar, di sini hot bandar, dan mudah-mudahan nanti hot bandar lagi. Kita tunggu saja, tapi ini oke banget nih, Jepin. UNTR dari Pak Untung. Nah, ini UNTR juga menarik nih. Ada demand power besar, 3 kelompok big player beli. Trend ini juga cukup menarik ya. Ini indikasi awal uptrend, jadi ada peluang untuk buy and hold ya. Buy and hold itu berarti hold aja sampai big player-nya jualan. Mudah-mudahan ini awal dari uptrend beneran. Yang jelas big player beli setelah sebelumnya ini jualan terus ya. Boleh dipantau juga dengan ketat di UNTR. Elsa dari Pak Lupi. Elsa jangan dulu ya. Ini meskipun dia ada kelihatan uptrend, tapi big player-nya belum buy and hold ya. Sering banget di one day trading ya. Seperti di sini nih khususnya nih one day trading. Kalau yang lainnya memang tidak tertangkap, tapi belum ada konfirmasi big player buy and hold ya. Amannya kita jangan masuk karena bisa tiba-tiba harga dibanting ke bawah. Kita tunggu saja. Belum ada satupun big player-nya yang buy and hold. Dipantau aja kalau pengen nunggu MMA-nya naik ya, karena memang sudah dekat dengan resisten big player-nya. SMRA tadi kayaknya sudah ya. Kino. Nah, Kino juga mantap nih. Demand power-nya gede banget. 3 kelompok big player buy. Ini bukan perang bandar karena yang tadinya berlawanan dengan yang lain, ini jual ini beli, sekarang yang jualan udah ikutan beli. Jadi udah bukan perang bandar lagi nih. Mantap nih. Lalu perlawanan dari penjual masih dikit ya hari ini. Jadi bagi yang mau ikutan mantap banget nih. 22% trading range. Lumayan. Itik. Itik juga belum ya. Coba kita lihat ini. 2140 resisten big player dia sempat ke 2270. Coba kita hitung. 21. Oh, udah sempat naik nih tadi MMR. Jadi bagi yang sudah ikutan, silahkan di follow up dengan 3 strategi trading standar dari AMTA ya. Bisa lihat di materinya. Bagi yang sudah masuk, bagi yang belum, boleh ikutan karena tadi sudah sempat naik nih MMR-nya. Dan kelihatannya sih, kalau lihat dari karakter big player-nya, dia kalau sudah confirm ya, MMR-nya naik, masih ada kemungkinan dia akan flat lagi ya, seperti di sini. Jadi sebetulnya di tanggal 11 Mei naik nih sempatnya MMR-nya, tapi kemudian flat lagi. Berarti one day trading. Wajar kalau harga nggak bisa lanjut naik ya. Dia terus koreksi. Jadi dipantau, lihat MMR-nya di penutupan nanti. Tapi trading range-nya luar biasa menarik ya, 65%. BTP tadi juga sudah ya, nanti bisa dimundurin Bu Shirley YouTube live-nya. SMGR dari ini Pak Arani atau Bu Arani sih, SMGR. Nah, SMGR meskipun big player-nya expired, tapi terlihat sekali bahwa memang harga ditarik ya ke atas ya. Jadi dalam kondisi expired ini, sudah lewat 5 hari dia memang follow up.
harganya, dan kelihatannya tidak dengan power yang cukup besar ya, karena volumenya nggak sebesar di main powernya. Jadi kelihatannya perlawanan dari penjualnya nggak terlalu berarti, sehingga wajar kalau harganya konsisten naik terus. Biasa kan harga harus ada koreksi begini kan, walaupun di uptrend, tapi ini sudah seminggu lebih nggak ada swing down-nya, semuanya swing ke arah atas. Trading ini juga menarik 27. Nah, bagi yang mau ikutan, saran saya sih lebih baik tunggu bottom fishing, karena takutnya ini sudah tiba-tiba berakhir ya uptrend-nya. Mendingan tunggu sampai bottom fishing muncul sebagai kesempatan untuk dapat harga lebih murah, di mana selanjutnya harga baru rally lagi. Itu untuk SMDR ya. Untuk MDKA dari Pak Zulfat. Nah, ini juga sama. Ini memang kelihatannya belum sempat naik ya, baru 1.400, ini belum 1% di atas 13.5. Jadi jangan dulu ya bagi yang mau ikutan. Karena harga sudah ada di daerah oversold nih kalau pakai indikator biasa. Tunggu sampai memang naik atau bottom fishing ya, seperti di sini nih. Bottom fishing 1-2 hari jualan, profitnya ya lumayan. Tapi dengan trading rate cuma 16%, profitnya mungkin nggak terlalu besar. Baru saya lihat nih, 16%. Nah, di tanggal 15 Mei, ini sebetulnya paginya memangnya naik nih. Tapi kelihatannya big player bermain hati-hati ya. Dia langsung jualan lagi sehingga MMR-nya flat lagi. Besoknya juga begitu. MMR-nya naik paginya, tapi setelah itu flat lagi, dia one day trading lagi. Jadi kalau hari ini koreksi ya masih wajar-wajar saja, tapi masih positif sih. Hanya bermain hati-hati aja big player-nya. Dan kalau kita mau ikutan, agak repot ya, karena trading Indonesia nggak terlalu besar. Kita capek ikutin bandarnya one day trading, mungkin profitnya nggak terlalu menarik jadinya. Palupi INDF. INDF tadi sudah belum ya? Nah, ini 6.650, hanya resistance big player-nya di 6.600, jadi belum ada 1% ya. Ini pasti memang belum naik ya. Jadi kalau mau ikutan lebih baik tunggu sampai MR naik atau tunggu bottom fishing lagi untuk INDF. Tradingnya juga biasa-biasa aja, 16%. TPIA dari Pak Hengki. Juga belum sama sekali ya, masih jauh ya. Demand selling pressure-nya cukup besar ini. Jadi kita lebih baik jangan ikutan dulu. Ada kekuatan untuk menekan harga turun sebesar ini, jadi ya dipantau aja kalau mau, tapi kelihatannya masih jauh sih dari kenaikan ya. Kita pantau saham lain aja Pak. Dari Pak Isa, trading range maksudnya apa? Trading range itu adalah rata-rata pergerakan harga dalam 5 hari. Semakin besar persentasenya, berarti nanti kalau kita profit juga semakin gede ya. Kalau trading range kecil, misalnya 5% atau 10% dalam 5 hari, kan berarti profitnya juga nggak terlalu besar ya. Nah, saat ini cukup banyak saham yang trading range-nya besar. Jadi kalau kita profit, bisa besar juga. Jadi kalau mau bicara soal berapa besar profit yang kita akan dapatkan, kalau posisi kita benar, ya betul lihat trading range-nya ya. Kalau trading range-nya 10 atau 5 ya, nggak menarik. Profitnya kecil atau mungkin udah kepotong dengan komisi nantinya. BTPS tadi sudah Musyari, sudah oke. Tapi kita lihat saja yang terkini ya. Siapa tahu dia koreksi lagi. Oh ya, ini 2370, 2430. Coba lihat, tadi saya lupa sih. Belum ya? Sudah sempat naik nih. Jadi yang belum punya posisi dan tadi sudah follow up, karena ini udah sempat naik, silahkan dipantau dengan 3 alternatif strategi trading standar AMTA. Yang sudah punya posisi di hold. Saya sendiri sudah punya ya, jadi saya hold.
tadi masih naik nih Bu Shelly ya. Ya, masih naik. Jadi kalau ikutan silahkan. Kalau dia turun sehingga flat lagi itu wajar. Dalam satu hari selama market open, naik turun itu wajar. Yang penting adalah di penutupannya nanti. JPFA dari Pak Reza. Oh, masih jauh ya dari resisten big player. Lihatin saham lain aja dulu Pak. Belum ada dalam waktu dekat nih MMR-nya naik. Boga. Nah, Boga ini sudah trading range-nya kecil, terus tiap hari big player-nya one day trading terus ya. Ini kan ditarik ke atasnya, tapi kita lihat MMR-nya flat terus, karena big player-nya one day trading terus, jadi capek ngikutinnya nih. Kalau nggak salah ini juga pernah dibahas di live stocks view yang sebelumnya. Bagi yang mau ikutan dengan metode bandarologi pasti capek ya, dan profitnya nggak gede-gede banget. Jadi ya kalau saya pribadi sih nggak rekomen ya. Tapi bagi yang suka buy and hold, ya boleh saja. Waktu sudah ikut di indikasi uptrend ini di bandar entry, tinggal hold aja, tunggu sampai ada exit ya. Silahkan dipertimbangkan. Oke, Astra ya dari Pak Lupi. Nah, Astra sekarang ada kelompok big player yang baru beli ya, yang satu, yang lainnya sudah kemarin. Jadi ini cukup menarik. Sebelumnya nih Astra-nya perang bandar terus di sini nih. Ini jualan, ini beli, ini jualan, ini beli. Jadi belum direkomend pada waktu itu. Tapi sekarang ini sudah selesai nih perang bandarnya nih. Jadi boleh dipertimbangkan untuk ikutan. Demand power juga lumayan nih. Kelihatannya bandar yang beli ini yang menang nih dari perang semasa ini, ada 2 minggu lebih ya. Hampir sebulan kali perang bandar. Jadi boleh, ini menarik nih Astra. Tradingnya juga cukup lumayan lah, 22%. Real dari Wikado ya dari Wika dipantau aja dulu, sudah expire ya, saya nggak ketangkep ada bottom fishing ya, tapi bagi yang memanfaatkan beli dekat spot, ya mungkin sekarang sudah profit ya. Nah, dipantau nih, sudah dekat resisten big player di 975, kalau MMR naik, langsung aja ikutan, karena pasti demand power-nya cukup besar, kita lihat calon-calon demand power. Trade ini juga menarik sekali, 44%. Boleh diperhatikan Wika. Real. Strateginya ya Pak Martin ya. Oh, nggak ada strategi kayaknya Pak. Karena masih jauh dari resisten big player, jadi Amta Bandarologi nggak nangkap sama sekali aksi big player-nya. Jadi ya strateginya nggak ada. BBPT dari Pak Wisman. satu resisten big player, sempat 82, oh ini pasti belum sempat naik nih. Tapi dipantau nih, karena sudah dekat dari resisten. Cuman kalau kita mengikuti rumus bandarologi volume analysis, ini volume gede, ya kelihatannya nggak tembus ya, seperti di sini nih. Ada volume gede ya, coba kita. Waktu dia tembus, volume gede, balik lagi ya. Waktu dia tembus, volume gede dari kemarin, balik lagi. Nah, kemungkinan ini juga akan begitu. Akan balik lagi ke bawah. Tapi boleh dipantau. Apakah demand power-nya akan besar juga? Enggak juga kelihatannya. Masih lebih besar selling pressure-nya. Jadi belum terlalu menarik ya, walaupun trading range-nya menarik ya. Apa saja bisa terjadi, tiba-tiba big player balik arah kan, bisa aja, makanya dipantau karena sudah dekat resisten big player. Untuk BPT, Excel. Termasuk komunikasi harusnya menarik ya, tapi kita lihat aja bagaimana big player-nya. Oh ya, big player-nya juga kemarin sudah confirm
buy and hold ya. Yang mau ikutan silahkan, demand power-nya juga lumayan. Trade Indonesia juga menarik ya. Kelihatannya bottom fishing juga bekerja dengan baik ya di Excel ini. Dia mau ikutan silahkan. PTPP dari Pak Lupi. PTPP masih jauh ya, dari resisten big player, jadi AMTA Bandarologi belum menangkap indikasi bagus, walaupun trading Indonesia menarik sekali. Tunggu saja sampai dia tembus resisten big player dengan MMR naik ya. Jadi untuk saat ini AMTA belum bisa kasih komen yang bagus untuk PTPP. Deal. Sama ya, deal. Belum ada yang menarik. Walaupun trade Indonesia luar biasa menarik ya. Kalau profit ini profitnya gede-gede banget ya. Jadi dari Bandarologi belum bisa kita kasih komen apa-apa, Pak Lupi. Pak Nurian ya. Pak Nurian untuk deal. Oke. Tidak ada lagi ya, sambil menunggu saham lain yang mau ditanyakan. Oh, ada ITMB sebentar. Adi. 7.900 resisten big player-nya, coba kita hitung. Tapi kelihatannya belum lah ini. Hanya 7.950 pasti memang belum naik. Ya. Dipantau aja, silahkan. Mengharapkan big player melanjutkan aksinya sehingga confirm dia buy ya, baru bisa ikutan. Demand power juga menarik nih, cukup besar. Ini alert-alert di sini boleh diperhatikan nih di chatnya nanti bagi yang sudah pegang aplikasinya ya, baik yang free trial ataupun yang sudah subscribe. ITMG silahkan dipantau dan trading days juga cukup menarik 24%. HMSP ya, consumer good ya. Ya betul, bagus nih. Cuman trading days aja di bawah 20%. Bagi yang memang favorit ya boleh ikutan ya, karena memang big player-nya konsisten nih. Walaupun bukan hot bandar, tapi 3 kelompok big player memang beli dengan demand power yang bagus ya. Ini sudah sejak stock view yang sebelumnya juga memang sudah dibilang bagus. Cuman trading days aja yang kurang menarik. Arifin BBRI. Nah kalau bottom fishing di AMTA Bandarologi itu dia hanya muncul pada waktu uptrend ya. Kalau BBRI kan lagi downtrend, jadi nggak muncul bottom fishing-nya. Tapi ada teman saya punya bottom fishing yang bagus, nanti mungkin bisa kapan-kapan lihat ya. Mungkin dia tangkap ini bottom fishing di sini di tengah downtrend. Nah untuk AMTA Bandarologi ditunggu, ini sudah dekat resisten big player. Kalau memang dia tembus dan ini naik semua, itu pasti hot bandar tuh. Itu bisa ikutan. Jadi mudah-mudahan berita yang beredar bahwa dianjurkan beli BBRI sudah didahului oleh para big player dengan demand power besar, nah kita tinggal ikutan. Tapi selama ini belum naik, hati-hati, nanti malah jadi jebakan Batman. Jadi kalau pertanyaan Pak Arifin bottom fishing, ya, untuk AMTA Bandarologi nggak bisa jawab itu, karena dalam kondisi downtrend ini bottom fishing nggak muncul signalnya. Ya betul, tambang memang menarik Pak Isa. Coba PTBI kita lihat. Cuman sayangnya PTBI belum confirm ya. Baru saja jualan semua big player. Jadi untuk saham tambang PTBI belum. Kalau kan ada RUCP di awal Juni, ya kita tunggu aja respon big player-nya gimana. Karena kan kalau kita pikir positif, ternyata big player bilang pikirnya negatif, mereka jualan kan. Ntar kita malah berlawanan arah dengan big player. Tunggu aja respon big player apa, posisi kita akan lebih aman. GGRM dari Pak Anwar. Ini juga consumer good ya. Menarik di masa COVID. Ya, baru 2 hari lalu ya big player confirm buy. Masih ada kesempatan 3 hari lagi untuk terus ditarik harganya ke atas.
Jadi silahkan yang sudah ikutan waktu big player confirm buy atau waktu big player masuk dengan one day trading di tanggal 14, silahkan. Oke. Kelihatannya sudah tidak ada yang follow lagi ya. Oh, masih ada. BMRI, ya ini yang memang saham pada saat BMRI. Bagaimana dengan BMRI? Sama ya, dengan BBRI. Tunggu, ini masih ada di resisten big player. Kita tunggu konfirmasi aja bahwa memang big player sudah buy ya. Tunggu aja dulu. Kita akan cari aman. Tapi kalau memang big player confirm buy, itu demand powernya memang gede banget, nanti muncul di histogram bawah akan kelihatan tuh seberapa besar demand powernya. BBCA sama nih, tunggu. Rata-rata pada tertahan oleh resisten big player ya. Jadi kita bisa lihat nih memang big player ini cukup untuk saham-saham yang tingkat atas ini big player cukup cukup kebaca banget di mana dia pasang resisten yang kuat. Dipantau nih BBCA walaupun tradingnya masih udah di bawah 20% ya. Tapi yang favorit untuk buy and hold masih bagus. BRIS tadi udah tinggal dimundurin Pak Zulwan. AMTA berbayar. Iya, Pak Isa. Aplikasinya berbayar. Nanti bisa coba saya type di chatnya. Ini grup Telegram Logi, bisa dapat informasi lebih banyak di sana ya. BBNI dari Pak atau Ibu Artati ini. Sama ya, masih tertahan di resisten big player ya. Kita pantau aja dulu. Tapi untuk BBNI tradingnya sangat menarik ya, 36%. Jadi daripada saham apa tadi yang cuman 16% atau 19%, ini masih mendingan nih, masih lebih menarik BBNI. SSMS. SSMS baru kemarin ya, confirm 2 kelompok big player nyusul dari big player yang paling bawah nih, yang sudah beli 2 hari lalu. Jadi ini boleh dipantau. Dan kelihatannya masuknya juga dikit-dikit nih. Tapi coba kita lihat ininya apa. 2M doang rata-rata per hari. Jadi nggak direkomendasikan, takut bisa beli susah jual ya. Kalau mau masuknya dikit-dikit aja lotnya untuk SSMS. Bahaya kalau gede-gede kedetek sama big playernya. Pegas. Pegas juga belum ya. Ini kenaikan masih jauh dari resisten big player. Tunggu aja sampai MA-nya naik. Big player baru saja jualan kira-kira 5 hari lalu ya. Jadi ya kalau ini ada rebound, bagi yang nangkap technical rebound-nya dengan analisa lain ya bagus sih. Tapi AMTA memang nggak nangkap rebound ini karena dia sedang downtrend di mana semua big player sudah jualan.
trading range menarik ya 32%. Bagi yang ingin ikut Pegas, menurut bandarologi AMTA, tunggu sampai MMA-nya naik. Apakah tidak risiko nyangkut karena badan mungkin? Oh iya, pasti. Maka bagi yang mau ikutan hari ini, besok sudah harus libur tanggal 21 ya. Besok mungkin sudah harus cuci gudang dulu dari tanggal 21 sampai 25. Banyak hal bisa terjadi di market. Saya juga akan cash dulu besok. Tapi ini tadi kan kita bahas bagaimana pandangan AMTA bandarologinya. Tapi kalau strategi tradingnya itu lain ceritanya. Untuk strategi trading di BIJ sekarang ya besok bagus take profit. Daripada di TBLA. Waduh, 2 hari lalu atau 3 hari lalu nih, semua big player jualan. 3 hari lalu ya. Jadi belum menarik ya, jangan dulu. Dan pada waktu dia naik di sini nih, ini one day trading nih. Di tanggal 11 Mei ya, ini one day trading. Ngejebak banget nih. Jadi jangan dulu deh TBLA. CLPI. CLPI baru 3 hari lalu ada satu kelompok big player beli, tapi saya yakin ini sahamnya ya 0,2 M, cuma 200 juta rata-rata per hari ya. Nah, jangan deh, bisa beli nggak bisa jual sama sekali, kecuali mainnya mungkin 1-2 lot kan. Di CLPI nggak terlalu menarik ya. EKAT. Nah, ini konsisten nih big player buy selama masalah konsolidasi dengan demand power bagus. Tapi trading Indonesia lumayan lah, 17% boleh nih yang mau ikutan. Kelihatan banget ya resisten big player yang sudah berperan sebagai support bekerja dengan baik juga. Boleh coba ikat, tapi coba kita lihat likuiditasnya. Ya, cuma 100 juta juga per hari. Jadi janganlah kalau mau main lotnya kecil. Ada di pilihnya sahamnya lotnya kecil. Oh ya Pak Isa, baru masuk grup ya semalam, bagus Pak. Nanti tinggal dipantau posting-posting saya, termasuk nanti subscribe-nya. Pewon ya. Kan BTPS alert buy lagi, ya memang naik lagi berarti. Pewon kelihatannya belum ya, dia masih high-nya masih di resistance di player, tunggu aja sampai naik. 33% juga trading range-nya menarik untuk besarnya profit. Jadi yang mau minat Pewon ditunggu, jangan mendahului ya. Ntar kan aja akan Batman. ISSP dari Pak Anwar. ISSP. Oh, belum ya. Big player AMTA bandarologi belum di-tag ada aksi yang menarik dari big player. Yang ada dia bikin nyangkut terus nih returnnya nih. Kita lihat. Ini one day trading sadis ya. Langsung turun lagi. Jangan, nanti aja dulu. GMFI. Garuda. GMFI juga big player main one day trading di sini ya, kelihatan banget ya. Wajar kalau terus koreksi, tapi yang main di bottom fishing yang mungkin ada profit dikit ya selama 1-2 hari setelah bottom fishing itu, karena trading range-nya lumayan 30%. Yang main di support juga mungkin bisa dapatkan manfaat. Tapi untuk buy and hold nggak dianjurkan sama sekali ya. Selain sudah expire, dia mainnya one day trading, memang belum naik. Coba lihat ininya. Dan sama sekali kurang liquid ya, masih di bawah 1 M nilai transaksinya per hari. Oke. Sambil menunggu, kita lihat hasil explore kemarin mengenai saham-saham yang sudah uptrend ya. Saya sudah shortkan berdasarkan trading range terbesar ya. Ini sudah dibahas semua, tapi saya
Coba NATO kita lihat. NATO belum dibahas tadi. NATO sudah uptrend, tapi apakah ya ini juga didukung oleh big player yang beli ya. Confirm buy, ada bottom fishing hari ini, trading range 39%. Coba kita lihat likuiditas pasti bagus karena sudah masuk explorer ya 8 miliar per hari lumayan. Bisa ikutan tapi jangan terlalu gede-gede ikutannya. Ini menarik. WSBP dari Pak Mati. Ini juga belum ya, masih jauh ya. Jangan dilihat dulu. Demas, dari Pak Dedi. Nah, ini dipantau aja. Trading range menarik 40%. Kenapa dipantau? Karena sudah dekat dengan resistance big player ya. Kalau dia tembus dan memang naik, boleh ikutannya. Lalu setelah itu, gunakan strategi trading AMTA yang ada 3 alternatif itu. Best. Ini juga belum ya. Big player baru aja jualan, confirm. Masih jauh dari resistance big player, jadi masih jauh nih dari kenaikan dari MMR-nya. Jadi lihat aja saham dulu, jangan best. Daripada dia pertanyaan yang aman untuk trading biasanya per hari minimal berapa miliar transaksinya. Wah itu sih sulit dihitung ya. Yang jelas kalau yang sudah masuk ke kriteria AMTA untuk kita ikutin adalah saham-saham yang rata-rata nilai transaksinya di atas 5 miliar per hari. Dan itu adalah untuk yang 5 miliar mungkin 100 juta udah gede banget ya kalau kita ikutan tradingnya. Kalau lebih dari itu mungkin mulai kedetek sama big player-nya. Kan yang 5 miliar itu lebih gampang digerakin oleh big player daripada yang sangat liquid. Jadi kalau yang value transaksi nggak terlalu besar, kita masuknya juga jangan terlalu banyak. Kalau kita mau masuk banyak, harus di yang value transaksinya gede. Medco. Jadi Pak Untung. Medco juga konsisten ya, 2 kelompok big player ini buy terus dari waktu dia turun, tapi ternyata dia tetap confirm buy, wajar kalau dia rebound, melanjutkan uptrend-nya. Trading ini juga menarik nih, 30, kayaknya udah pernah dibahas tadi, bagian 30%, yang mau ikutan silakan nih, harga lagi koreksi dikit, kesempatan dapat lebih murah ya. Support juga di-upgrade nih sama big player-nya nih. Menarik ya untuk diikutin. Kembali lagi ke explore yang belum dibahas tadi apa ya, Janis. Nah, friend tadi udah kayaknya, coba kita lihat friend. Itu juga uptrend nih. Nah, 2 hari lalu kelompok big player, 2 kelompok big player buy, confirm, buy and hold. Awal uptrend juga, yang mau ikutan silahkan. Trading range juga 30% ya, menarik. Boleh diperhatikan. Era udah Akra yang belum tadi. Nah, Akra bottom fishing-nya bekerja bagus ya kemarin dan 2 hari lalu. Cuman yang pertama aja yang kurang bekerja baik. Jadi bagi yang bermain di bottom fishing ya sudah mulai menikmati profit. Karena bottom fishing terakhir di tanggal 18, maka terakhir jualannya adalah besok. Kebetulan memang besok kita sudah harus cash aja untuk amannya. Trade ini juga menarik ya, 27%. Yang mau ikutan, ya mungkin hari ini nggak naik MMA-nya, jadi ya jangan dulu ya. Tunggu minggu depan aja kalau mau aman. Untuk Akra ya, coba yang lainnya. Kedua, Excel udah, tadi Inco, Inco belum. Inco juga sideway dengan bandarnya sudah expired, dia nggak kemana-main harganya, jadi kita tunggu aja sampai MMA-nya naik lagi. Karena dia tidak follow up ya, aksi beli di sini, harga koreksi dan terus sideway. Jadi belum menarik. Walaupun demand power-nya besar, ada sesuatu yang membuat big player-nya menunda dulu kenaikan.
Ya mungkin karena mau liburan panjang ini juga. Astra udah, KLBF yang belum. Nah ini juga expired dan harga nggak kemana-mana. Kalau mau ikutan di bottom fishing aja seperti ini. Kalau nggak ada bottom fishing ya udah nggak usah ikutan. GGRM udah, Mika nih belum. Mika juga mainnya one day trading terus ya. Banner expire, kita hanya main di bottom fishing berarti. Kalau ikutan di sini waktu one day trading ya kita harus one day trading juga. Di sini ada bottom fishing boleh ya ikutan. Nah 1, 2 sini harusnya sudah jualan nih. Nah ini dia belum ada konfirmasi buy and hold, jadi wajar kalau harga koreksi. Jadi tunggu dulu kalau mau ikutan Mika, tunggu sampai bottom fishing lagi. Untuk Meko sudah tadi, tinggal mundurin aja. BNLI kayaknya belum ya. BNRI 1, 2, 3, 4, 5. BNRI sudah 5 hari nih, besok sudah expire. Jadi yang belum ikutan jangan dulu, yang sudah ikutan ya boleh tutup posisi dulu. Kebetulan besok dia bagus akan memang tutup posisi. Trading range tidak terlalu menarik ya, kalau saya sih nggak tertarik, profitnya nggak gede-gede, masih mending sama perbankan yang lain tuh yang bisa sampai 30% trading range ya. ISAT ISAT juga belum ya, masih jauh dari sistem big player-nya, semua kelompok big player jualan, padahal dia telekomunikasi. Entah kenapa big player-nya nggak tertarik nih. Jadi ya, kita juga nggak usah tertarik dengan saham-saham yang tidak diminati oleh big player. Oke, sudah sejam lebih, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah berpartisipasi di live stock view ini, terima kasih. Kalau mau lanjutannya, bisa lewat grup Amta Bandarologi di Telegram, nanti saya bisa pasang chatnya ya. Sampai ketemu lagi di live stock show berikutnya ya. Terima kasih.